emang udah paling bener kalau cuacanya dingin-dingin, apalagi hujan seperti ini tuh makan seblak yang anget pedas. Jadi langsung aja yuk cus kita bikin, karena cuaca di luar juga lagi hujan deras-derasnya. Nah paling enak tuh kalau cuaca dingin-dingin kayak gini tuh makan yang anget-anget, seger, pedas gitu. Jadi kebetulan juga udah lama banget aku itu nggak masak seblak, dan kakak Tio tuh paling suka sama yang namanya seblak, sering kali beli. Tapi kali ini tuh mau aku bikinin aja. Dan untuk seblaknya sendiri kita bikinnya seala kadarnya aja yang ada bahan-bahan di rumah. Dan untuk bumbunya sendiri yang pasti udah banyak yang tahu. Nah kalau aku itu pasti pakai bumbu-bumbu sederhana yang ada di rumah. Ada bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan juga cabai rawit. Dan utamanya adalah kencur. Aku cuma pakai bumbu seperti itu aja. Dan gak lupa juga aku tambahin sesening seperti garam, micin, dan juga gula. Ya aku tuh setiap bikin seblak bumbunya cukup sesimpel itu aja, nggak perlu yang neko-neko. Dan ini aku punya stok kerupuk mentah. Jadi yang pertama aku masukin adalah kerupuknya, karena kerupuk itu kan teksturnya lebih keras daripada yang lain. Jadi di sini tuh yang aku masukin duluan kerupuknya. Dan setelah itu aku siram sama air. Nah ini tuh mau aku biarin sampai benar-benar mendidih, dan untuk tekstur kerupuknya juga sampai agak empuk. Dan selagi nunggu kerupuknya empuk, ini aku mau irisin atau potong-potong dulu untuk perbasuhannya. Dan ini tuh aku belinya di teteh aku. Jadi biarpun hujan, karena rumah kita berdekatan, aku masih bisa beli ya bun. Dan belinya juga nggak terlalu banyak supaya ada warna aja untuk seblaknya. Sebenarnya ini tuh seblak seala kadarnya, jauh dari kata komplit, karena memang bener-bener seala kadarnya. Bebasuhannya pun cuma bebasuhan seperti ini aja. Dan setelah aku potong-potong ini untuk bebasuhannya, aku mau pecahin 1 butir telur. Dan ini tuh mau aku kocok lepas buat aku siramin nanti di akhir kalau semuanya udah pada mateng. Ini tuh tujuannya supaya untuk mengentalkan airnya ya bu. Nah karena ini aku ngirisin baksonya udah selesai dan kocokan telurnya juga udah, aku lanjutin. Lihat kuah seblak dan kerupuknya. Nah, ternyata kerupuknya juga udah agak empuk. Jadi lanjut aja ini untuk mie-nya mau aku masukin. Dan ini tuh mie-nya juga aku pakai mie instan, karena seperti yang aku bilang tadi, semua bahannya itu yang ada di rumah ya bun, ataupun stok di rumah. Dan kebetulan aku cuma punya mie instan ini, jadi aku cemplungin aja deh. Dan untuk mie juga di sini tuh aku cuma pakai 2 bungkus. Lanjut di sini aku susul lagi sama perbasuhannya aku cemplungin. Nah ini tuh mau aku masak sampai benar-benar matang. Dan untuk perbumbuan mie-nya tadi itu nggak aku buang ya bun, melainkan aku masukin aja ke dalam kuahnya supaya lebih medok aja gitu bun. Dan yang pastinya nanti itu akan lebih enak karena dicampurin sama bumbu mie instan ini. Dan ini tuh aku punya stok kol. Jadi untuk sayurannya sendiri, karena aku cuma punyanya kol, mau aku campurin aja atau aku cemplungin ke seblaknya. Sebenarnya ini tuh nggak tahu bisa dibilang seblak atau mie campur-campur, karena emang benar-benar jauh dari kata-kata seblak yang biasanya orang bikin ya bun. Tapi nggak apa-apa, biarpun ini seblak seala kadarnya atau bisa dibilang mie campur-campur, kakak Tio tuh dibikinin seperti ini aja tuh udah seneng banget. Dan emang bener banget pas sama cuacanya yang dingin-dingin, makan yang pedes seger kayak gini tuh emang enak banget. Dan untuk rasanya juga udah aku icip-icip, ternyata rasanya udah pas. Lanjut untuk yang terakhir, kocokan telur tadi langsung aku tuangin ke seblaknya. Nah ini tuh nanti untuk kuahnya sendiri itu cemak-cemak agak ngental gitu bun, pokoknya enak deh. Aku tuh kalau biarpun cuman bikin seblak seperti ini, tapi untuk kakak Tio itu bisa nambah loh bun. Dia itu paling hobi sama yang namanya seblak, biarpun dibikinin seblak seala kadar ataupun sesederhana ini. Mungkin banyak orang yang bilang kalau ngelihat video ini tuh mie campur-campur bukan seblak, tapi nggak apa-apa. Untuk soal rasa ini tuh enak banget. Jadi langsung aja ini aku wadahin ke mangkok, karena seblak itu paling enak kalau dimakan pas hangat-hangat atau lagi panas-panasnya. Dan ini tuh langsung aku wadahin aja ya bun. Dan untuk anak dan suami juga udah aku siapin. Jadi tinggal aku sendiri yang makan di sini tuh. Yang pertama aku icip sih kuahnya, dan ternyata rasanya itu pas banget di lidah aku. Ini tuh baru suapan pertama, tapi pedasnya itu udah kerasa. Baru makan dikit juga ini udah mulai agak berkeringat. Jadi yang tadinya hawa dingin itu udah mulai agak hilang dengan hangat dan pedasnya seblak ini. Nah kegiatan aku hari ini cukup sampai di sini dulu ya bun.